telinga adalah salah satu organ yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri loh. Bentuk telinga juga dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi masuknya kotoran. Masya Allah. Nah, tak hanya mau ngebahas telinga, kita juga akan membahas dua organ lain yang berhubungan dengan telinga, yaitu hidung dan tenggorokan alias THT. Domba. Ada apa dengan domba? Ya tentunya banyak hal tentang domba yang bisa kita bahas atau mungkin banyak dibahas dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bagaimana Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan domba. Tapi kita tidak akan bicara domba karena saya juga barusan lewat dari situ dan saya mencium bau domba di sana atau di kandang ini. Tapi yang menarik adalah bahwa kita bicara tentang penciuman yang masuk dalam bagian telinga, hidung, dan tenggorokan kita atau indera penghidu kita. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar tentang THT. Salah satunya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang pendengaran dan juga penglihatan, juga bahkan ataupun mulut atau tenggorokan kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 10 juga di situ ada kata-kata kerongkongan atau tenggorokan. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian bagi kita umat Islam. Menjaga penghidu kita atau indera penciuman kita dari hal-hal yang kurang baik dengan cara kita memanfaatkan itu untuk menghirup aroma-aroma yang baik seperti wangi-wangian. Dalam Islam adalah suatu hal yang sangat-sangat banyak digunakan di peradaban Islam. THT memiliki fungsi penting seperti mendengar, bernafas, mencium aroma, berbicara, serta menelan makan dan minuman. Banyak sekali keluhan penyakit THT yang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya gejala nyeri telinga, gangguan pendengaran, keluar cairan, pilek, sakit tenggorokan, susah menelan, dan lain sebagainya. Gangguan yang terjadi pada salah satu organ THT dapat mempengaruhi organ lainnya, karena ketiga organ ini saling berhubungan. Oleh karena itu, penting dalam menjaga kesehatan THT. Iya, saluran hidung kita kan dengan telinga ya sama tenggorokan ini kan ada satu jalur yang sama gitu kan. Makanya kalau orang yang sedang flu biasanya umumnya flu-nya di sini tapi telinganya juga kadang-kadang dia budek, ya mendengung seperti itu. Dan tenggorokan juga bermasalah. Memang satu jalur, dia ada ibarat kata ada sambungan secara anatomis gitu. Gejala yang dialami oleh telinga atau hidung bisa saja berpengaruh pula kepada tenggorokan. Begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan anatomi telinga bagian dalam memiliki saluran bernama tuba osseus yang menghubungkan langsung ke tenggorokan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan rusaknya indera pendengaran, misalnya infeksi telinga yang terjadi akibat kuman atau bakteri. Selain itu, masalah pada telinga juga nggak bisa dipisahkan dari kebiasaan buruk seperti penggunaan handsfree berlebih atau sikap tak acuh pada kebersihan telinga, faktor usia, paparan terhadap suara keras dalam jangka panjang, dan adanya tumor. Kemudian, penyakit pada hidung yang sering terjadi yaitu flu dan sinusitis. Hal ini terjadi karena adanya peradangan atau bengkak, alergi, dan kelalaian sekat pada hidung. Belum lagi gejala berupa bersin, hidung tersumbat, gatal, dan berair. Tenggorokan juga sangat riskan terhadap gangguan dan serangan penyakit, salah satunya radang dan gatal. Dalam mengatasi kondisi seperti ini tentunya perlu pemeriksaan khusus. Pastikan kalian memeriksakan organ THT ke dokter spesialis THT agar diagnosa dan terapi yang dilakukan tepat sasaran. Besti, dalam Islam ada satu treatment alami yang bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan THT. Dan kita bisa mempelajarinya dari sejumlah gerakan saat berwudu. Pada saat berwudu, organ tubuh dibasuh sebanyak 3 kali, termasuk bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Di antara sunnah berwudu adalah menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung sunnah dilakukan sebanyak 3 kali. Air yang diambil tangan kemudian dihirup hidung dan dikeluarkan kembali. Rasulullah sendiri menjelaskan dalam sebuah hadis jika setan senang berada di batang hidung manusia. Subhanallah. Di sini peranan wudhu yang 5 kali sehari dilakukan oleh kaum muslimin ya, itu juga tidak kalah penting, di mana kita tahu wudhu salah satu
langkah atau tahapan adalah kumur-kumur ya. Nah, menariknya kumur-kumur yang dilakukan pada saat berwudu ini juga berhubungan dengan hidung. Karena saat kita berwudu ya, terutama waktu kita berkumur-kumur tadi, itu kita tahu ada satu perintah syariat yaitu istinsyak, yaitu Nabi menyuruh kita menghirup air ketika berwudu yang kemudian air tersebut dibuang ya. Nah, itu ternyata penelitian menyebutkan bahwa ternyata itu sangat baik dalam membersihkan ya katakanlah bakteri-bakteri atau virus-virus yang tidak pada tempatnya. Besti pasti bertanya-tanya deh, lantas bagaimana cara kita menjaga kesehatan THT? Apalagi saat kita terkena flu ya, tapi itu telinga jadi budak, hidung meler, tenggorokan sakit, subhanallah. Tenang-tenang, Pak Dokter punya resep herbal nih agar kesehatan THT kita tetap terjaga. Ya tentunya begitu, kita tahu bahwa beberapa jenis rimpang itu kan punya efek anti peradangan ya, seperti yang paling besar itu kan kunyit ya. Ya kunyit, jahe, lengkuas, serai itu punya efek anti peradangan ya. Jadi kita bisa buat dengan ya sangat sederhana, termasuk di beberapa resep yang pernah saya share juga di Instagram saya waktu itu adalah menggunakan kunyit yang ditambahkan jeruk nipis, dan jeruk nipis juga anti peradangan. Untuk membantu atau meningkatkan penyerapan kita tambahkan lagi dengan lada hitam. Jadi itu salah satu saja. Di luar yang lain sudah masih sangat banyak lagi yang kita bisa optimalkan. Ini tentunya sebisa mungkin ya, kalau saya berpikir kita menggunakan bahan alami dulu ya untuk mengobati kondisi-kondisi yang tidak seimbang atau penyakit dalam tubuh kita ya, supaya tubuh kita terbiasa dengan bahan alami. Masya Allah, hidupan saya sudah banyak sekali rimpang-rimpang dan rempah-rempah juga, dan tentunya tidak cukup hanya dipajang, tapi kita harus atau kita olah dengan ya mudah lah, tapi punya manfaat yang luar biasa. Dan ini saya sudah siapkan air, kita sedang memanaskannya ya. Sebelum ini mateng atau mungkin sebelum ini panas, saya siapkan dulu ada beberapa ramuan. Ini ramuan yang biasanya jamaah saya sih umumnya sudah tahu nih ramuan ini. Isinya itu kan kunyit ya, kunyit kemudian serai, oke, dan jeruk nipis. Kunyit memang banyak dipilih sebagai campuran ramuan tradisional dalam pengobatan. Untuk radang tenggorokan, kandungan kurkumin pada kunyit mampu menekan penyebab peradangan dan mencegah radang semakin parah. Cara pengolahannya sangat sederhana. Bersihkan kunyit, kemudian iris tipis dan siram dengan air panas secukupnya. Tambahkan lada hitam dan serai. Lada hitam berfungsi memberikan efek lega pada tenggorokan dan tentunya menciptakan sensasi hangat. Ramuan anti radang kita yang nanti bisa ditambahkan dengan garam ya untuk lebih membantu penyerapannya, dan juga madu kalau ingin manis. Besti, alhamdulillah ya, 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaatnya untuk tubuh. Tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang selama bulan Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.